Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 22010303004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dari teori dan aplikasi optimasi, yaitu dengan judul pembuatan kapal fast crewboat berbahan fiberglass PT Bintan Shipping Bioteknik. Selanjutnya ada kata pengantar. Kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan laporan yang berjudul pembuatan kapal fast crewboat berbahan fiberglass dengan mikroskop project dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. Rangkuman ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori dan aplikasi optimasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rapidio STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan aplikasi optimasi atas bimbingan, arahan dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik perkapalan, khususnya dalam peningkatan skill teknis menggunakan mikroskop project dan dapat diterapkan di dunia kerja. Baik, selanjutnya ada abstrak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hal ini turut berpengaruh terhadap perkembangan manajemen konstruksi kapal, di mana banyak program aplikasi komputer yang ditawarkan untuk membantu para manajemen konstruksi kapal dalam mengolah data perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi kapal. Program ini Program aplikasi komputer ini sangat mempermudah para manajemen konstruksi kapal dalam memasukkan data proyek, mengelola aktivitas proyek, laporan proyek maupun pengontrolan aktivitas kegiatan proyek di antaranya menyangkut sumber daya pada proyek tersebut. Suatu proyek bisa dikatakan berhasil jika proses pelaksanaannya bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Perencanaan proyek yang baik harus didukung dengan suatu pengendalian proyek yang baik, yang karena yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengendalian yang buruk dalam suatu proyek dapat mengakibatkan pemborosan terhadap penggunaan sumber daya, yang ini dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan proyek itu sendiri. Dari pengendalian jadwal pada proyek pembangunan kapal Fibers di galangan PT Bintan Shipping Bioteknik, khususnya pembuatan kapal fiberglass dengan menggunakan mikroskop project 2021 didapat 120 hingga 100 hari kerja. Pada tahap pengendalian, ada pekerjaan yang berada pada lintasan kritis sehingga dilakukan sistem kerja lembur. Crash program dengan tambahan 2 jam kerja lembur atau lebih sehingga pekerjaan finishing menjadi lebih cepat. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kapal merupakan sarana transportasi laut yang memiliki peranan strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, perikanan, pariwisata, serta mobilitas antar wilayah di Indonesia. Crewboat fiberglass adalah jenis kapal penumpang fiberglass atau speedboat
fiberglass yang digunakan untuk mentransfer kru perusahaan menuju kapal dari situs perusahaan. Selain untuk transfer kru, perusahaan kru boat fiberglass juga digunakan untuk mengirim alat dan kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan oleh site. Crewboat fiberglass sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan perminyakan dan perkebunan di Indonesia. Crewboat fiberglass dibuat menggunakan material fiberglass. Crewboat fiberglass biasanya digerakkan menggunakan enjin atau mesin tipe inboard engine atau mesin dalam. Crewboat fiberglass dilengkapi pilihan propulsi yaitu waterjet, Buritin drift, dan long poros. Crewboat fiberglass memiliki kecepatan 20-25 knot sehingga crewboat fiberglass memiliki efisiensi operasional yang bagus. Dalam industri fast crewboat di Indonesia yang menuntut kecepatan jelajah 20-25 knot dengan beban penumpang dan peralatan yang cukup tinggi, pemilihan material konstruksi menjadi faktor penentu utama terhadap performa, biaya operasional, dan umur ekonomis kapal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan kapal dari fiberglass sesuai SOP. Yang kedua, bagaimana merencanakan sesuai target untuk kepuasan customer pekerjaan kapal non-pero. Yang ketiga, kenapa harus murni dan fiberglass menggunakan cetakan MOL. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan kapal fiber dan tahu melihat manajemen proyek dari mikroskop proyek. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perhitungan dan ukuran pemotongan pada saat pembentukan kapal fiber. Yang ketiga, mahasiswa tahu menggunakan mikroskop proyek dan fungsinya dalam membuat schedule pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari laporan pustaka fiberglass ini adalah pertama yaitu penulis dan pembaca mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan kapal fiberglass. Yang kedua, penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan kapal fiberglass. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perhitungan dalam mikroskop project dalam manajemen pekerjaan kapal fiberglass. Selanjutnya ada pengenalan mikroskop project. Mikroskop project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh mikroskop dan digunakan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyusun daftar pekerjaan work breakdown struktur, menentukan durasi setiap pekerjaan, menetapkan hubungan ketergantungan antar aktivitas, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat mikroskop proyek. Yang pertama itu perencanaan jadwal proyek. Yang kedua, pengaturan hubungan antar pekerjaan. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya. Yang keempat, ada pengendalian waktu proyek. Yang kelima, ada analisis jalur kritis. Dan yang keenam, ada penyajian laporan proyek. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama yaitu ada manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan alat dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan proyek. Menurut Project Management Institute PMI, manajemen proyek mencakup 5 kelompok proses utama, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Tujuan utama manajemen proyek adalah memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan lingkup waktu, biaya, dan mutu yang telah direncanakan. Dalam proyek konstruksi, manajemen proyek memiliki peranan penting karena melibatkan berbagai sumber daya, aktivitas yang saling bergantung, serta risiko keterlambatan yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pengendalian waktu menjadi salah satu aspek krusial dalam keberhasilan proyek. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah proses penentuan urutan kegiatan, durasi, serta hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam suatu proyek. Penjadwalan
Tujuan untuk mengetahui waktu mulai dan waktu selesai setiap kegiatan sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Penjadwalan proyek berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Yang ketiga ada Critical Path Method, CVM. Merupakan metode penjadwalan yang digunakan untuk menentukan jalur terpanjang dalam jaringan kerja proyek yang disebut sebagai jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian kegiatan yang tidak memiliki waktu kelonggaran float, sehingga keterlambatan pada salah satu kegiatan di jalur ini akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dalam CVM dikenal beberapa istilah penting antara lain early start dan early finish. Adapun ada late start dan late finish. Yang keempat ada mikroskop proyek sebagai alat penjadwalan. Mikroskop proyek merupakan perangkat lunak manajemen proyek yang banyak digunakan untuk membantu perencanaan penjadwalan serta pengendalian proyek. Perangkat lunak ini mampu menampilkan hubungan ketergantungan antar kegiatan, durasi pekerjaan, alokasi sumber daya, serta jalur kritis proyek secara otomatis. Yang kelima ada keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek adalah kondisi di mana pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Keterlambatan proyek konstruksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterlambatan material, kurangnya tenaga kerja, masalah perizinan, perubahan desain, serta koordinasi yang kurang efektif. Yang keenam ada metode percepatan proyek, schedule compression. Yang pertama ada crashing. Crashing adalah metode pencepatan proyek dengan cara menambah sumber daya pada suatu kegiatan untuk memperpendek durasinya. Penambahan sumber daya dapat berupa penambatan tenaga kerja, peralatan, maupun jam kerja, lembur atau shift tambahan. Crashing efektif diterapkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis, namun akan berdampak pada peningkatan biaya proyek. Kedua ada fast tracking. Fast tracking merupakan metode percepatan proyek dengan cara melaksanakan beberapa kegiatan secara paralel atau tumpang tindih yang sebelumnya dilaksanakan secara beruntun. Metode ini dilakukan tanpa menambah sumber daya secara signifikan sehingga tidak menimbulkan peningkatan biaya yang besar. Selanjutnya yang ketujuh itu ada hubungan tinjauan pustaka dengan penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan proyek dengan metode CVM dan bantuan Microsoft Project memiliki peranan penting dalam mengendalikan waktu pelaksanaan proyek. Penerapan metode crashing dan fast tracing menjadi alternatif solusi dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan, khususnya pada kegiatan yang berada di jalur kritis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis percepatan jadwal proyek dengan menggunakan Microsoft Project sebagai alat bantu penjadwalan dan evaluasi. Baik, bab 3 ada metode. Pertama itu ada pengumpulan data. Data schedule pekerjaan ini adalah data primer langsung dari lapangan yang didapatkan pada 2023 dari data tugas tahun lalu, dan data ini dipakai sebagai objek tugas kuliah. Proyek ujian akhir semester UAS, teori dan aplikasi optimasi diolah menggunakan mikroskop project. Yang kedua ada waktu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, buatan kapal berbahan dasar dan fiberglass ini dilakukan selama 4 bulan 120 hari kerja standar pekerjaan di galangan Bintan Shipping Bioteknik. Yang ketiga ada tempat pelaksanaan. Pembuatan kapal fiberglass di Jalan Melayu, yaitu Jalan Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang, Batu Laban. Yang keempat ada bahan. Pembuatan kapal fiberglass itu step by step, mulai dari bikin mod, cetakan, laminasi, lapisi serat, ada pemasangan struktur kayu atau foam core, dan ada finishing sampai instalasi mesin. Jumlah bahan tergantung ukuran kapal, misal 7 meter kali 1,6 meter, butuh sekitar 200 sampai 300 kilo resin. Baik, di sini ada tabel, yaitu ada nama bahan, ada fungsi utama, dan takaran atau keterangan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya ada tabel alat, alat pendukung kerja. Terdapat itu ada nama alat,
ada fungsi dan keterangan rekomendasi. Selanjutnya ada bab 4 dasar teori. Yang pertama itu ada persiapan. Tahap awal meliputi pengadaan bahan resin, serat, kaca, gelcot, koremet, dan lain-lain, serta alat roller, vakum pump, mesin gerindra, dan penyiapan lokasi kerja serta cetakan awal mol. Tahap ini sangat penting untuk menghindari keterlambatan dan memastikan semua material memenuhi spesifikasi teknis. Yang kedua ada pembuatan mod. Mod negatif dibuat melalui pembuatan master probe dari kayu atau MDF, di firing dan dipoles hingga permukaan mirror finish. Kemudian dilaminasi dengan tooling gel coat dan fiberglass untuk membentuk cetakan betina yang kaku. Tahap pemisahan dan finishing mod memastikan mod siap digunakan berulang kali tanpa deformasi. Yang ketiga ada produksi hull. Hull dibuat di dalam mold dengan urutan layup gel coat. Lapisan pertama CSM tambah resin, pemasangan koremat dan stringer untuk kekakuan. Dilanjutkan layup struktural multidireksional serta proses curing dan demolding. Tahap ini menentukan kekuatan dan bentuk akhir lambung kapal. Yang keempat ada assembly dan fitting. Setelah hull keluar dari mod, dilakukan pemasangan dek dan superstruktur, bulkhead, serta tangki integral, serta instalasi sistem kelistrikan, plumbing, dan mesin utama. Tahap ini mengubah komponen terpisah menjadi satu kesatuan struktur monolit. Yang kelima ada finishing, meliputi meliputi firing dan sanding untuk permukaan halus. Painting ini dengan value red hand top coat, aplikasi anti-fouling, serta pemasangan aksesoris seperti jendela, pintu, dan railing. Finishing menentukan estetika, perlindungan terhadap lingkungan laut, dan penurunan hambatan hidrodinamika. Yang keenam ada testing dan launching. Sebelum kapal diserahkan, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kelayakan laut, seaworthiness. Yang pertama ada uji kebocoran. Kapal direndam untuk memeriksa adanya kebocoran pada sambungan las. Yang kedua ada uji stabilitas. Kapal diuji untuk memastikan keseimbangan dan stabilitas di air. Yang ketiga ada uji kecepatan dan manuver. Kapal diuji di laut untuk memverifikasi performa mesin dan kemajuan manuver. Yang keempat ada uji keselamatan. Sistem keselamatan seperti skoci, pelampung, dan alat pemadam kebakaran diuji, serta proses sertifikasi klasifikasi sebelum serah terima kepada owner. Keenam, keenam tahap tersebut saling terkait dan harus dilakukan secara berurutan dengan pengawasan ketat untuk menghasilkan kapal fiberglass yang kuat, ringan, dan memenuhi standar keselamatan serta performa yang direncanakan. Yang ketujuh ada sertifikasi dan pengiriman. Setelah lulus pengujian, kapal diperiksa oleh Syah Bandar untuk memeriksa keselamatan operasi. Kapal fiber ini tidak masuk kelas karena panjang di bawah 20 meter. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kapal diserahkan kepada pemilik atau operator untuk digunakan. Selanjutnya ada bab 5 yaitu model sistem. Di sini ada tampak gambar yaitu hasil jadi kapalnya atau launching. Yang pertama yaitu ada proses pembuatan kapal Creobot. Ada perencanaan dan desain. Membuat desain kapal menggunakan perangkat lunak komputer aided. Desain cat untuk menentukan dimensi kapasitas penumpang dan performa hidrodinamik. Desain ini mengoptimalkan stabilitas, kecepatan, dan keselamatan. Yang kedua ada gambar pembuatan jendela. Seperti kita lihat di sini. Terus jendela dan pintu pada keribot fiberglass dibuat dengan membentuk pening radius sudut minimum 50 mm pada lambung dan superstruktur. Kemudian diperkuat coaming
setinggi 150 mm dari plywood marine 18 mm yang dilaminasi 6 lapis berbelas frame aluminium 6063 T6 dipasang menggunakan seled polyurethane marine dan dibuat stainless 316-350 mm dengan backing plate di sisi dalam untuk menjamin kekedapan air saat kapal berkecepatan tinggi dan menghadapi gelombang. Terus ini ada gambar struktur tulang murni tanpa lapisan kayu. Selanjutnya ada gambar pemasangan sistem dan peralatan. Dan di sini ada juga memasang sistem sistem kelistrikan navigasi GPS atau radar. Di sini ada gambar hasil jadi kapal dan engine atau ruang mesin. Selanjutnya ada finishing yaitu kapal yang sudah jadi. Selanjutnya PT Bintan Shipping Bioteknik merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di industri dengan kapal berbahan fiberglass, aluminium dan baja. PT Bintan Shipping Bioteknik terletak di dua kota, yaitu di Kota Tanjung Pinang khusus untuk produksi berbahan fiberglass dan di Kota Batam untuk produksi kapal berbahan aluminium dan baja. Di sini ada bahan dan sebelah kanan itu ada fiber atau GRF. Ada gelas, terus panjang keseluruhan kapal 15,50 meter dan panjang kapal 14 meter, lebar kapal 3,8 meter, tinggi kapal 3 meter, drap kapal 2 meter, kapasitas minyak bakar 7,12 meter kuadrat pangkat 3. Kapasitas air tawar 0,5 meter, kecepatan 22 knot, penumpang 10 orang. Adapun deskripsi, kapal ini memiliki identifikasi STL-P7 dan nomor registrasi SR 4238B yang tertera di badan dan atap kabin. Selanjutnya ada bab 6 masuk ke pembahasan. Di sini ada manajemen proyek pekerjaan kapal fiber di mikroskop proyek. Di sini adalah schedule para pekerja dalam pembuatan proyek pembuatan kapal fast boat. Bisa kita lihat di dalam mikroskop proyek ini, yaitu ada schedule pada para pekerja. Dan di bawah ini ada data sebelumnya pada manajemen pekerja proyek pembuatan kapal fiberglass, data normal, standar operasional. Selanjutnya, di sini ada juga durasi pekerjaan Senin sampai Sabtu, 9 jam bekerja, hari Minggu, hari libur. Bisa kita lihat di sini ada di dalam mikroskop project itu ada durasi pekerjaan Senin sampai Sabtu, 9 jam bekerja, hari Minggu, hari libur. Bisa kita lihat di bawah ini. Jadi di sini ada yaitu pertama itu ada persiapan, yang kedua ada pembuatan mod, yang ketiga ada produksi hull, yang keempat ada assembly atau dan fitting, yang kelima ada finishing dan enam testing dan launching. Di sini ada jenis dan arti. Jenis ada yaitu total slack, artinya yaitu waktu bebas yang masih bisa dipakai tanpa mengganggu akhiri proyek. Yang kedua ada pre-slack, waktu bebas sebelum mengganggu tes berikutnya. Teks tidak boleh terlambat satu hari pun karena akan menunda seluruh proyek. Di sini ada sambungan mikroskop project ya. Baik, dapat dilihat di sini pada item pekerjaan untuk nilai critical fact-nya. Semuanya adalah nilai kritis karena pekerjaan sudah ditetapkan waktunya sesuai target yang telah ditentukan. Jika owner bisa mengerjakan secepat mungkin, maka akan dibayar lebih oleh customer. Kalau semua pekerjaan dalam proyek menjadi nilai kritis, maka itu berarti Altex tidak ada waktu longgar, floor atau slack. Setiap keterlambatan kecil apapun langsung menunda proyek. Total proyek jadi sangat sensitif terhadap risiko ini, berarti proyek berjalan dalam ketegangan penuh tanpa toleransi. Selanjutnya ada bab 7 yaitu penutup. Ada kesimpulan, kapal cepat kreobot berbahan fiber GRM merupakan solusi transportasi maritim yang efisien, ringan, dan tahan korosisi.
Ideal untuk konektivitas aktivitas cepat. Proses pembuatan lambung dengan cetakan mod sangat bagus untuk kapal cepat karena ringan dan bisa hemat biaya karena tidak memakai kayu lagi atau lainnya. Mikroskop project merupakan software administrasi proyek yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dari suatu proyek. Kemudahan menggunakan dan keleluasaan lembar kerja serta cakupan unsur-unsur proyek menjadikan software ini sangat mendukung proses administrasi sebuah proyek. Selanjutnya ada saran, adapun saran dari laporan ini adalah perlu wawasan yang cukup luas tentang aktivitas pekerjaan proyek, terutama dalam proyek berskala besar dengan memahami kemajuan penggunaan teknologi konstruksi. Pembuatan kapal fiber yang berkembang demikian pesannya. Dalam menggunakan program Microsoft Project 2021 untuk pengelolaan proyek tidaklah cukup hanya berbekal pengetahuan mengoperasikan program saja, namun perlu dibekali dengan pemahaman dalam proses pengelolaan data manajemen konstruksi. Baik, demikianlah yang saya dapat mempresentasikan. Terlebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang saya jelaskan ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Udah siap. Stopnya kayak mana? Hah? Stopnya. Stopnya. Sama kayak tadi. Merah ini ya? Bukan, atas. Nih. Nih. Nyari aku tuh yuk. Nih. Stop recording. Nah, yang paling bawah.